Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi 'afwihi tukfaru dzunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalu al-'ataya wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Pensiunan Bank Eksim, Bapak Suko Rianto Saputro, dan sekaligus juga beserta jajarannya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Di dalam Al-Quran ada dua kata yang bersinonim. Satu kata tubu dan satu lagi kata anibu. Kata tubu itu kita temukan di dalam surat yang ke-66. Surat apa itu Bapak Ibu? Halo. Ini hafal surat-surat Al-Quran atau ada surat yang lain yang dihafal? Surat At-Tahrim. Di ayat yang ke-8 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Jadi kalau nasuhannya hafal ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Dr. Wahba Az-Zuhaili beliau punya kitab namanya Tafsir Al-Munir. Nasuha maknahu sadiqah, artinya adalah benar. Jadi taubat nasuha adalah taubat yang benar. Nah, kata yang bersinonim dengan kata tubu itu adalah anibu. Kita dapatkan di dalam surat yang ke-39. 39 agak familiar atau agak kurang familiar? Surat Az-Zumar. Ayatnya ayat yang ke-54. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adabu tsumma la tunsarun. Wa anibu, dan kembalilah kalian ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Dari kata tubu muncul kata taubat, dari kata anibu muncul kata inabah. Lantas apa perbedaan antara taubat dengan kata inabah? Taubat itu bagi sekalian orang pernah melakukan dosa, lalu ia menyesali dosa yang ia lakukan, lalu ia mencabut dosa itu dari dirinya, dan setelah itu ia tidak mengulang kembali dosa yang ia lakukan. Jika dosa itu berdimensi vertikal, hablum minallah, maka syaratnya cukup 3. Tapi kalau dosa itu berdimensi horizontal, kaitannya dengan hablum minannas, maka ada tambahan 1, yaitu dengan cara kita minta maaf, minta keridhaan terhadap orang yang kita zalimi. Akan tetapi orang-orang yang bertobat kepada Allah itu cenderung prestasi ibadahnya biasa-biasa saja. Prestasi ibadahnya standar, berbeda dengan inabah. Inabah itu kakak kandung taubat. Jadi ia bertaubat kepada Allah. Di samping ia bertaubat kepada Allah, ia meningkatkan amal-amal Islaminya, ia meningkatkan ibadahnya kepada Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan Ramadan ini adalah momentum tidak hanya
kita bertobat kepada Allah, tapi sekaligus momentum kita berinabah kepada Allah dengan meningkatkan amal-amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Misalnya baca Al-Quran kita. Hari ini kita sudah masuk hari yang keberapa Pak Ibu? 10 atau 11? Halo? Kemarin kan ada yang hari Senin mulainya, ada hari yang Selasa kan? Bapak Ibu mulai mayoritas yang hadir ini hari apa? Senin atau Selasa? Jadi kalau puasa agak belakangan gitu Pak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ini Idul Fitri nanti ada 2, ada yang Selasa, ada yang Rabu, milih yang mana Pak? Selasa atau Rabu? Selasa. Jadi kalau puasa agak belakangan, kalau Idul Fitri agak duluan gitu. Idealnya Bu sekalian, kita ini baca Quran one day one juz. Artinya apa? Kalau hari ini kita sudah masuk hari yang ke-10, minimal baca Quran kita sudah 10 juz. Saya minta maaf, ini kira-kira yang sudah baca Quran sampai detik ini 10 juz dari yang hadir kira-kira berapa persen Bapak? Halo? 100% kah? Amin. Atau 80%? Saya ingin cerita sedikit. Satu saat habis acara seperti ini, ada seorang bapak-bapak yang ia memasuki usia purna baktinya, usia pensiunnya itu bulan yang ke-6. Tapi yang menarik dari orang ini adalah ia berkata sama saya, Ustaz, alhamdulillah dari hari pertama sampai pensiun saya yang masuki bulan ke-6, setiap 1 pekan sekali saya selalu khatam Al-Quran. Masya Allah, keren atau keren banget ya? Yang hadir kira-kira yang begitu ada atau tidak? Ada. Kalau ada kira-kira banyak atau banyak banget itu? Atau sedikit? Masya Allah. Itu orang-orang yang Allah rahmati. Jadi di bulan Ramadan seperti ini yang perlu kita tingkatkan tilawatul Quran. Kenapa? Ramadan itu adalah syahrun nuzila fihi Quran, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Interaksi kita dari sisi bacanya, interaksi kita dari sisi mendengarkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Allah yang diturunkan kepadanya wahyu, akan tetapi beliau senang mendengarkan bacaan Al-Quran para sahabat-sahabat beliau. Karena apa? Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di antara mereka ada yang Allah berikan kompetensi kalau baca Quran itu enak sekali. Kalau di Indonesia itu seperti siapa Pak? Halo? Di Indonesia yang baca Qurannya bagus itu siapa? Masya Allah, ada Muhammad. Kalau di level internasional ada Syekh Sudes, iya kan? Dan tokoh-tokoh yang lainnya yang Allah karuniakan baca Qurannya bagus. Nah, dengarkan tilawah mereka. Nah, selanjutnya setelah kita baca Quran, kita mendengarkannya, kita juga punya program memahami Al-Quran dengan masuki pintu baca terjemah Al-Quran. Saya minta maaf Bapak sekalian, dari semua yang hadir ini yang pernah membaca terjemah Al-Quran tuntas dari juz pertama sampai juz 30, kira-kira ada berapa persen Bapak Ibu? Atau coba angkat tangan yang pernah menghatamkan terjemah Al-Quran dari awal sampai akhir Pak? Aduh, Masya Allah, ada 1, alhamdulillah. Yang lain Bapak Ibu? Ada 2, 3, Masya Allah. Yang lainnya kayaknya tawaduk semua atau khawatir ria ini, Masya Allah. 4 bulan yang lalu Bapak sekalian, saya diundang di satu acara wisuda terjemahan Al-Quran. Dari rumah itu yang kebayang di pikiran saya itu yang diterjemah kira-kira minimal 30-an. Tapi ini memang terjemah plus, terjemah sekaligus mengkaji gramatikalnya. Kenapa misalnya Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa Bismi bukan Bismu? Kenapa bukan Bisma? Kenapa Ar-Rahmani bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman? Ini dikaji juz pertama sampai juz terakhir. Itu ternyata yang selesai dan diwisuda waktu itu hanya 5 orang.
5 orang itu wisudawan paling tua usianya 83 tahun. Yang 4 sisanya rata-rata 60 sampai 70 tahun. Saya tanya kepada mereka, ini belajarnya terjemahan Al-Quran sampai memahami gramatikalnya berapa lama? Mereka mengatakan, kami belajar terjemah Al-Quran selama 20 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu mulai tahun 2024, itu maknanya nanti selesai tahun 2044. Masya Allah. Tapi yang menarik, ini semuanya yang tuntas baca terjemahan itu ibu-ibu. Tapi untuk bapak-bapak saya tanya, kenapa tidak ada kelas bapak-bapak? Sudah pernah ada Ustaz, tapi mayoritas mereka peserta bapak-bapak, mereka terkena muntabir, mundur tanpa berita. Ini luar biasa. Jadi ini, setelah kita berinteraksi dengan Al-Quran dari sisi membaca terjemahnya, yang perlu kita lakukan membaca tafsirnya. Setelah nanti membaca tafsirnya kita tuntas, baca ulumul Qur'annya. Apalagi di usaha-usaha seperti ini, Bapak Ibu sekalian punya basic, mungkin pendidikan satu dengan yang lain dan kompetensinya berbeda satu dengan yang lain, kita bisa mentadabburi ayat Al-Quran. Terutama kalau kita mengkajukan dari sisi sains, Masya Allah, Al-Quran dan hidrologi, Al-Quran dan geologi, Al-Quran dan arkeologi, Al-Quran dan astronomi, serta temuan-temuan lain dalam bidang sains itu luar biasa. Saya ingin memberikan satu contoh, satu atau dua contoh. Ada orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah karena ia berinteraksi dengan Quran. Di Thailand ada seorang ahli farmasi. Ia guru besar bidang farmasi, tapi dia juga menguasai ilmu anatomi tubuh dan juga sekaligus ia menguasai ilmu tentang kulit. Satu saat ia berteman dengan seorang muslim dan ia dikasih redaksi Al-Quranul Karim dan itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, firman Allah di surat yang keempat ayat yang ke-56. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat kami, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Tatkala kulit-kulit mereka itu telah terbakar, maka kami ganti kulit mereka yang terbakar itu dengan kulit yang baru. Pertanyaan saya, apa Allah tidak mampu tetap merasakan azab kepada orang yang ingkar terhadap ayat-ayatnya tanpa mengganti kulit yang baru? Allah mampu atau tidak? Allah mampu karena Allah qadir. Tapi ternyata ayat seperti ini, kalau yang membaca saya, yang membaca kita itu ternyata beda ketika yang membaca itu adalah seorang ahli dalam bidang anatomi tubuh dan juga sekaligus ahli dalam bidang struktur kulit. Apa komentar seorang guru besar ahli kulit, ahli farmasi, sekaligus ahli anatomi tubuh di Thailand itu? Dia berkata begini, kalau redaksi ini sudah ada sejak 14 abad yang silam, saya yakin ini bukan perkataan manusia, akan tetapi ia adalah perkataan Tuhan dan ia meyakini itu, dan akhirnya ia masuk Islam dan ia menjelaskan rahasia kenapa Allah mengganti kulit manusia setelah ia terbakar saat diazab oleh Allah, diganti dengan kulit yang baru. Ternyata urusannya dengan struktur kulit. Kita ini punya kulit, lapisannya berapa Pak? Lapisan kulit Bapak Ibu? Halo? Ada berapa lapisan kulit? Masya Allah, Masya Allah. Ini tawadhu atau gimana nih Pak? Kita punya 3 lapisan kulit. 3 lapisan kulit inilah yang ia tergores atau ia berbenturan dengan satu benda, itu yang menjadikan kita merasakan sakit. Tapi melampaui 3 lapisan itu tidak lagi sakit. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti kulit yang terbakar dengan kulit yang baru. Subhanallah. Satu lagi Pak, di Eropa dan juga di Afrika, benua Afrika dan benua Eropa itu, satu di antaranya itu kan dibelah oleh satu selat namanya Gibraltar, yang kita sering dalam bahasa mengatakan Jabal Tariq.
Di Afrika, benua Afrika ini Maroko. Sementara benua Eropa itu Spanyol. Itu ada satu selat yang membelah kedua benua itu. Nah, dua benua ini itu yang unik, dibelah oleh satu selat yang di situ ada dua air, Pak. Satu tawar, satu asin, ketemu dia tidak campur. Itu ternyata informasi tentang adanya ada dua air, yang satu asin, yang satu tawar, itu sebenarnya sudah ada 14 abad yang silam. Ada dalam surat 55 surat Ar-Rahman di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghid. Ia Allah membiarkan bahrain dua lautan, yaltaqiyan itu bertemu. Bainahuma barzakh, keduanya itu ada sekat, ada pendidik yang menjadikan dua air laut itu tidak campur, tidak bertemu. Pertanyaan saya Bapak sekalian, ketika 14 abad yang silam Rasul mendapatkan wahyu itu, Rasul sudah mengetahui di mana posisi dua air laut yang berbeda, tipologinya bertemu gak nyambur. Itu Rasul sudah tahu atau belum? Halo? Belum. Tapi karena ini adalah firman Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yuha, wahyu diwahyukan, yang diwahyukan kepada beliau, ini pasti benar. Maka ada seorang ilmuwan di barat, ia meriset itu dan ternyata ia dapati dan ia mendapatkan kebenaran dari Al-Quran. Akhirnya ia mendapatkan hidayah dari Allah. Apalagi kalau kita sebagai seorang mukmin ingin melakukan akselerasi kesolehan diri kita, apakah itu kesolehan pribadi atau kesolehan sosial, masuki lewat pintu tadabbur Al-Quran. Yang sangat-sangat fenomenal adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semula punya masa lalu yang kelam. Saya yakin-yakinnya Bapak Ibu sekalian tahu tentang sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahu atau tidak tahu? Bagaimana sebelum ia berafiliasi terhadap Islam, bencinya terhadap agama Allah sangat luar biasa terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi ketika ia hendak membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tapi ada orang satu kabilah dengan beliau yang menginformasikan bahwa adiknya yang bernama Fatimah bintul Khattab sudah masuk Islam. Akhirnya ia tidak jadi ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau justru pergi ke rumah adiknya Fatimah bintul Khattab. Saat sampai rumah adiknya, apa yang terjadi? Adiknya sedang membaca surat yang ke-20. Surat ke-20 surat apa Bapak Ibu? Surat Toha. Insya Allah hafal suratnya atau hafal nama suratnya saja? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkir. Itu semuanya Pak. Itu redaksinya pakai A. Umar itu sudah terbiasa pasal ukam. Itu pasar tempat di mana orang-orang Arab melakukan eksploitasi kemampuan mereka pada sisi puisi dan prosa, Pak. Tapi ia dapati ini redaksi ini beda. Maka kemudian ia ingin memegangnya, tapi ditolak oleh adiknya. Enggak, kamu harus masuk Islam dan kamu harus wudhu dulu sebelum memegang tulisan ini. Dan ternyata itu menjadi pintu ia masuk Islam, mendapatkan hidayah dari Allah. Setelah ia berafiliasi dengan Islam, maka cara memaintain spiritualitas beliau adalah dengan berinteraksi terhadap ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang bertemakan tentang azab. Maka di bulan Ramadan seperti ini, kita harus selain kita bertaubat, kita berinabah. Kualitas dan kuantitas amal-amal Islami kita, kualitas dan kuantitas ibadah kita naikkan. Satu di antaranya adalah dengan cara kita memperbanyak baca Al-Quran, membaca terjemah, membaca tafsirnya, membaca ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang begitu luar biasa banyak. Insya Allah ada waktu atau insya Allah nggak ada waktu? Halo? Untuk baca Quran ada waktu? Ada, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, selain baca Quran kita, yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan ini adalah salat malam kita. Tadi ini saya lihat kelihatannya wajah-wajah yang rajin salat malam semuanya. Amin. Tapi salat malamnya saya nggak tahu salat isya atau salat tahajud atau salat tarawih. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan dua-duanya, Pak. Di usia-usia yang seperti kita ini, Bapak sekalian, pastikan kita memperbanyak mendekat kepada Allah.
Beri kita waktu untuk Allah sepertiga malam terakhir. Saya kira setiap kita di usia-usia tua kita ingin bahagia. Di antara pintu kebahagiaan yang kita gapai adalah ketika anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan anak-anak yang saleh. Nah, pintu yang Allah sediakan agar kita punya anak-anak yang saleh, dan anak-anak yang saleha adalah dengan kita mengetuk pintu langit di sepertiga malam terakhir. Saya selalu berkata begini, Pak. Kalau ada di antara kita yang hari ini masih diuji oleh Allah dengan anak kita yang belum soleh, anak kita yang belum soleh, jangan pernah putus asa. Selalu pintu kesalehan anak kita itu terbuka lebar. Satu di antara pintunya adalah dengan cara kita mengetuk pintu langit di sepertiga malam terakhir. Terus minta sama Allah agar doa-doa kita dikabulkan. Cuma memang cara Allah mengabulkan doa kita itu ada 3. Satu ada yang cash, 2 ada yang delay, 1 lagi ada yang deposit. Tapi kalau kita rata-rata, kalau kita minta sama Allah, pengennya doa kita dikabulkan cash atau delay atau deposit. Halo? Cash. Tapi pertanyaan, kita ini siapa? Kita ini bukan Nabi, kita bukan Rasul, ya kan? Maka kita seorang mukmin biasa, maka cenderung doa kita itu rata-rata mengalami delay. Cuma delaynya itu macam-macam, Pak. Ada yang kadang delaynya 1 tahun, ada yang delaynya 2 tahun, ada yang delaynya 3 tahun. Satu saat ada seorang ibu-ibu yang curhat sama saya. Ustaz, saya dikarunia oleh Allah anak itu 4. Alhamdulillah 3-tiganya baik-baik saja. 3-tiganya saleh, tapi ada 1 yang nakalnya luar biasa. Terakhir, ia sangat menjadikan saya malu ketika ia menjadi kolektor pembayaran listrik di komplek, tapi setelah kumpul tidak dibayarkan. Saya didemo oleh orang 1 komplek. Saya waktu itu hanya berkata begini, Ibu, pernah gak ibu berkata jelek kepada anak ibu? Beliau langsung mengatakan, iya pernah. Pernah gak mendoakan yang jelek? Iya. Nah, saya tidak tanya setelah itu, saya hanya berkata, ibu pulang, sholat taubat 2 rakaat. Nah, setelah itu minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk kepada anak ibu dan doakan agar ia menjadi anak yang saleh. Apa yang terjadi setelah? Hal yang luar biasa terjadi pada beliau. Apa yang terjadi setelah sekitar sampai 4 bulan, kemudian anak itu ternyata menikah. Dan ketika menikah, Allah takdirkan mendapatkan seorang gadis yang relatif soleh, yaitu kemudian menjadi titik balik dari kehidupan beliau. Dan apa yang terjadi setelah itu? Setelah menikah, ia melanjutkan kuliahnya di S2-nya. S2-nya selesai, setelah itu dia lanjutkan di S3-nya. Nah, ketika mau sidang disertasinya, ia nelpon saya, Ustaz bisa hadir nggak besok di kampus? Insya Allah besok adalah sidang terbuka disertasi saya. Saya katakan, saya minta maaf, saya hanya bisa mendoakan diri kejauhan karena besok saya ada rapat di kampus. Dan alhamdulillah anak itu sudah selesai, anak itu menjadi anak yang baik dan bahkan menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi yang tempatnya tidak terlalu jauh dari sini. Dan juga menjadi dosen di pasca sarjana di beberapa perguruan tinggi di luar Jakarta. Masya Allah, itu kekuatan doa. Cuma memang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu mendilainya agak lama. Kadang-kadang kita itu diberi anak soleh, kadang-kadang kita tidak bisa menyaksikan kesolehan anak kita. Tapi tidak mengapa, kalau memang harus kita tidak melihat, tapi setelah kita wafat anak itu menjadi soleh. Ada atau tidak begitu? Saya punya seorang teman, Pak, ketika dia masih hidup, nakalnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ketika ia meninggal dunia, anaknya totalitas, hidupnya berubah. Setelah itu dia menjadi anak yang baik. Maka di bulan Ramadan seperti ini, ketuklah pintu langit. Kalau kita diuji oleh Allah dengan anak-anak yang belum saleh, anak-anak yang belum saleh, terus minta sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, jadikan anak-anakku itu menjadi anak-anak yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya kira doa ini sudah hafal semua kan Bapak Ibu? Sudah kan? Tempatnya itu di mana?
Di dalam Al-Quran, ialah dalam Quran. Di surat yang ke-25, ayat yang ke-74. Yang terakhir yang perlu kita tingkatkan adalah kita hadirkan sikap filantropi yang lebih maksimal, kedermawanan kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal soleh, termasuk infak yang kita berikan kepada orang-orang yang memang mereka diuji oleh Allah dengan kelemahan secara ekonomi. Kita bisa belajar dari orang-orang hebat. Dulu misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam kalau makan, Pak, Nabi Ibrahim itu nggak mau makan kalau dia makan sendiri. Dia selalu nyari teman untuk makan. Beliau tidak ingin menikmati makanan itu sendiri, tapi ia ingin menikmati makanan bersama dengan orang lain. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Satu saat ia memotong seekor kambing, tapi apa yang terjadi setelah dia potong, kemudian kepalanya dipisahkan dan kepalanya ini dimasak sangat enak. Tapi ketika dia makan, ternyata apa yang terjadi? Dia menahan untuk dia makan sendiri karena dia ingat temannya. Akhirnya kepala kambing itu nggak jadi dia makan sendiri, tapi dikasihkan sama temannya. Tapi ketika temannya baru sekali ini mau makan, ternyata dia tidak ingin menikmati kepala kambing itu sendiri, tapi kemudian ternyata diberikan kepada temannya. Ketika temannya ingin menikmati, ternyata ia ingat kepada temannya yang keempat, akhirnya ia menikmati. Dan itu sampai nanti yang ketujuh ternyata adalah orang yang memberi pertama kali. Ada orang-orang yang Allah hormati seperti itu. Ada juga sekalian, rahimakumullah wa azzakumullah, orang yang punya sifat filantropi, kedermawanan yang sangat luar biasa. Ada seorang ulama besar namanya Abdullah ibn Mubarak. Ia nabung dan pada akhirnya uangnya cukup untuk menunaikan ibadah haji. Tapi apa yang terjadi ketika ia berangkat menunaikan ibadah haji, di pertengahan jalan ia ketemu dengan seorang emak-emak yang sedang mengais sampah. Ia dapatkan ada seekor unggas yang sudah mati, ia ambil lalu dia bawa pulang, kemudian dia masak. Nah, itu diikuti Abdullah ibn Mubarak. Ternyata bangkai unggas itu disajikan kepada anak-anak yatim yang ia pelihara, dan Abdullah ibn Mubarak melihat fenomena itu, lalu ia katakan, jangan kau berikan bangkai unggas itu yang sudah mati kepada anak-anak yatim ini. Aku punya uang dan mestinya aku gunakan untuk menunaikan ibadah haji. Sekarang uang ini aku kasihkan kepada anda semuanya, silahkan gunakan untuk memberikan makan kepada anak-anak yatim ini. Insya Allah kita bisa atau insya Allah belum bisa? Insya Allah bisa. Ini yang terakhir, ini yang luar biasa. Dulu ada seorang tokoh sufi, orang yang hatinya bersih, namanya Ibnu Arabi. Orang ini sangat unik. Ia sempat dikasih hadiah oleh seorang Romawi. Dikasih hadiah apa? Dikasih hadiah rumah. Nah, rumah yang diberikan oleh orang Romawi itu sempat ia tinggali beberapa lama. Tapi satu saat ada seseorang yang datang ke rumah beliau, mengucapkan salam, dan setelah mengucapkan salam ia dalam keadaan kelaparan. Ia minta sekedar makan yang bisa untuk mengganjal perutnya, dan waktu itu ternyata Ibnu Arabi sedang tidak punya makanan. Nah, kalau nggak punya makanan, pengemis itu mengatakan, nggak apa-apa kalau nggak ada makanan, sekedar uang yang bisa aku buat beli makanan untuk mengganjal. Nah, ini juga masalahnya, uang juga nggak punya. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Ibnu Arabi ketika pengemis itu minta makanan, ia sedang nggak punya makanan, minta uang, beliau sedang tidak punya duit. Yang ia lakukan adalah ia berkata kepada pengemis tadi, maaf bapak, saya nggak punya uang, saya nggak punya makanan, punya saya rumah. Bagaimana kalau rumah ini saya kasihkan sama bapak? Kira-kira kalau kita insya Allah bisa atau kita nggak bisa, Pak? Karena kalau kita kasihkan kita jadi nggak punya rumah, gitu kan? Tapi ada orang-orang yang memang bisa seperti itu. Itu tentunya dia juga punya rumah di tempat lain, Pak, itu. Tapi Allah Akbar. Inilah yang disebut dengan inabah. Kita back to Allah, kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kita semaksimal mungkin. Baik secara kualitas, secara kuantitas. Maaf, kita belum tentu, kita nggak tahu apakah tahun depan kita bisa ketemu Ramadan lagi.
Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Pastikan waktu yang kita lalui menjadi waktu yang produktif. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan waktu? Itulah potret kualitas keislaman kita. Kata Rasulullah SAW, kalau kita lihat seseorang Islamnya baik atau tidak, lihat bagaimana ia berinteraksi dengan waktu. Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan seorang muslim adalah ketika ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadanya. Kita ini Bapak Ibu sekalian kadang-kadang bicara sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada kita itu terlalu berlebihan. Kita ini bukan pemain bola, pemilik klub juga tidak. Ini sudah azan belum kan? Sudah. Masya Allah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah hindari melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Berhijrahlah untuk kita isi hari-hari kita dengan amalan-amalan yang produktif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dan kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita semuanya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.